Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ilal Zudian, Made Putriani, Lismayani, Niwayandrani Astika ingin mempresentasikan etika dalam praktek investasi dan pasar modal. Pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat tidak terbatas hanya secara fisik, di mana orang membeli dan menjual surat berharga atau instrumen keuangan seperti saham, surat utang, dan produk keuangan lainnya. Surat-surat berharga yang dikeluarkan penjual tersebut memberikan hak tak berwujud kepada pembelinya untuk memperoleh dividen, bunga, penempatan manajemen, dan hak-hak lainnya. Pembeli dalam menentukan keputusan investasinya umumnya mengandalkan informasi tentang perusahaan yang diberikan oleh pengurus perusahaan, yaitu direktur dan komisaris. Untuk memastikan akurasi, maka informasi tersebut juga diverifikasi oleh akuntan, analisis, konsultan hukum, otoritas bursa, dan badan pengawasan modal. Etika dalam emiten. Dalam menanamkan modal, investor menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk itulah, informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja emiten menjadi hal yang sangat krusial dalam pasar modal. Dengan posisinya sebagai pihak yang pasif dan tidak mengetahui secara detail seluk-beluk perusahaan, investor berpotensi menjadi pihak yang dirugikan dalam kaitannya dengan keandalan informasi. Untuk itulah, pemerintah melalui Bapepam LK melindungi kepentingan investor melalui aturan-aturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Meskipun telah dilindungi dengan aturan, investor meskipun pihak yang berpotensi dirugikan. Hal ini disebabkan karena banyak celah yang belum diatur oleh peraturan dan sifat dari akuntansi yang memiliki berbagai alternatif dalam menyajikan kondisi atau aktivitas ekonomi emiten. Praktik penyimpangan yang terjadi pada pasar modal. Yang pertama, penipuan. Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90 huruf C adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat, dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Yang kedua yaitu manipulasi pasar. Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 9 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak langsung yang dimaksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, dan harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal mengantisipasi setiap pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal modal dan teknologi atau sarana yang kemungkinan bisa melakukan penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar. Etika bagi investor. Yang pertama ada pendekatan negatif. Pendekatan negatif ini disebut juga teori penghindaran, di mana para investor yang beretika akan menghindari investasi di bidang atau perusahaan yang tidak disukainya atau bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang dianutnya, atau juga melakukan kegiatan di bidang bisnis yang melanggar ketentuan lingkungan, produksi zat kimia yang berbahaya, produksi senjata, atau melakukan investasi di negara-negara yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Yang kedua, ada pendekatan positif. Dalam hal ini, para investor hanya akan melakukan investasi pada bidang usaha atau bisnis yang sesuai dengan etika bisnis yang dianutnya. Dalam penerapannya, investor dapat menyusun daftar perusahaan atau bidang bisnis yang dipandang sesuai dengan etika bisnis yang umum. Yang ketiga, ada pendekatan aktif. Dengan pendekatan ini, para investor akan melakukan investasi di bidang bisnis yang menurutnya tidak sesuai dengan etika bisnis yang umum dianut, dan dalam melakukan investasi di bidang itu terkandung tujuan yang mengambil alih kontrol terhadap perusahaan.
tersebut untuk selanjutnya melakukan perubahan agar perusahaan tersebut menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang umum. Contoh kasus investasi fiktif. Contoh kasus yang menjadi perhatian publik adalah produk investasi reksadana fiktif yang menyeret 3 institusi, PT Ananta Boga Delta Sekuritas, PT Bank Senturi Tbk, dan PT Signature Capital Security. Investasi reksadana fiktif tersebut menyebabkan nasabah mengalami kerugian. Produk investasi fiktif yang dijual melalui Bank Senturi ini menunjukkan bahwa ada unsur ketidakjujuran yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, etika dalam berbisnis telah ditinggalkan hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bahwa cara yang tidak jujur dan tidak memperdulikan pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka. Kasus pelanggaran etika tersebut tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi sudah berulang kali, dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Selain itu, adanya aksi penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas semakin menyita perhatian publik. Kasus-kasus ini belum termasuk aksi penggorengan saham dan naked short selling yang diduga penyebab bursa saham minus besar-besaran hingga dihentikan sementara pada tahun lalu.